Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maureen Desta dengan NIM 2022 31102 dari kelas RPLB 31. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS RPL saya. Di sini ada soal, buatlah simulasi kasus atau permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya menjelaskan kembali. Jadi, judul kasus yang saya bikin yaitu sistem reservasi ruang rapat perusahaan. Jadi, sistem ini digunakan untuk mengelola pemesanan ruang rapat di perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk memesan ruang rapat sesuai kebutuhan mereka. Jadi, itu sistem ini membantu tim administrasi dalam mengelola ketersediaan dan pemakaian ruang rapat dengan efisien. Yang pertama itu ada entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya. Yang pertama itu ada karyawan, fungsinya itu dia melakukan reservasi ruang rapat dengan memilih ruang, waktu, dan juga tanggal. Yang kedua itu ada administrator, fungsinya mengelola ketersediaan ruang, menyetujui atau menolak permintaan reservasi, dan juga mengatur jadwal penggunaan ruang rapat. Yang ketiga itu sistem reservasi, fungsinya itu memproses permintaan reservasi, menyimpan data reservasi, memeriksa ketersediaan ruang rapat, dan memberikan notifikasi kepada karyawan mengenai status permintaan reservasi. Selanjutnya, DAD atau DFD, yaitu logik dan fisik. Yang pertama itu ada input. eh, yang pertama itu ada data karyawan yang meliputi ID karyawan, nama, dan divisi. Yang kedua itu data reservasi yang meliputi ID reservasi, tanggal dan waktu pemakaian, jenis ruang, jumlah peserta. Yang ketiga ada data ruang yang meliputi ID ruang, kapasitas ruang, dan status ruang, tersedia atau dipesan. Yang kedua itu ada proses. Yang pertama, verifikasi ketersediaan ruang berdasarkan tanggal dan waktu. Yang kedua, penyimpanan data reservasi jika ruang tersedia. Yang ketiga itu notifikasi ke karyawan tentang status permintaan, disetujui atau ditolak. Yang ketiga itu ada output, notifikasi ke karyawan tentang konfirmasi atau penolakan reservasi. Yang kedua itu daftar ruang rapat yang tersedia dan jadwal penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu ada kamus data. Yang pertama itu ada ID karyawan, nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap karyawan dalam perusahaan. Digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang mengajukan reservasi ruang rapat. Yang kedua itu ada nama karyawan, nama lengkap dari karyawan yang melakukan reservasi. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi pengguna yang memesan ruang rapat. Yang ketiga ada ID ruang, nomor identifikasi unik untuk setiap ruang rapat yang tersedia di perusahaan. Digunakan untuk menentukan ruang orang. Informasi ini digunakan untuk memastikan bahwa ruang yang dipesan sesuai dengan jumlah peserta rapat. Yang kelima, status ruang yang menunjukkan apakah ruang tersebut sedang tersedia atau sudah dipesan. Status ini akan diperiksa selama proses reservasi untuk memastikan ketersediaan. Yang keenam itu ID reservasi, nomor identifikasi unik yang diberikan untuk setiap permintaan reservasi yang diajukan. Digunakan untuk melacak setiap pemesanan secara individual. Yang ketujuh, tanggal reservasi, tanggal yang menunjukkan kapan ruang rapat akan digunakan. Tanggal ini dicatat agar sistem dapat mengelola jadwal penggunaan ruang dengan benar. Yang ke-8 itu ada waktu reservasi, waktu atau jam yang menunjukkan kapan ruang rapat akan digunakan pada tanggal tertentu, digunakan untuk mengatur jadwal penggunaan ruang agar tidak terjadi bentrok waktu. Yang ke-9, status reservasi, status dari permintaan reservasi yang dapat berupa disetujui atau ditolak. Ini memberikan informasi kepada karyawan tentang hasil dari pengajuan reservasi ruang rapat. Selanjutnya, dengan penjelasan simulasi kasus tersebut, di sini membuat diagram UML yang diantaranya ada use case, class, activity, dan sequence. Di sini ada use case. Di sini ada dua aktor dari sistem reservasi ruang rapat perusahaan. Untuk karyawan, di sini ada dua aktor yaitu karyawan dan administrator. Karyawan menggunakan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait reservasi ruang rapat. Sebelumnya melakukan reservasi, karyawan dapat terlebih dahulu memeriksa ketersediaan ruang rapat pada waktu yang diinginkan. Jika ruang rapat tersedia, karyawan dapat melakukan reservasi, sehingga ruang rapat tersebut tercatat dalam sistem sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan. Interaksi karyawan yang dengan sistem ini bersifat sederhana dan hanya mencakup akses pada informasi ketersediaan ruang serta kemampuan untuk membuat pemesanan. Yang kedua itu ada administrator.
Administrator memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dalam sistem ini. Mereka berperan untuk mengelola reservasi, termasuk memantau, memperbarui, atau menghapus data reservasi jika diperlukan. Selain itu, administrator juga bertanggung jawab atas pengelolaan ruang rapat, seperti menambah ruang rapat baru, memperbarui informasi terkait kapasitas dan fasilitas, atau menghapus ruang rapat yang sudah tidak tersedia. Dengan akses penuh ini, administrator memastikan bahwa ruang rapat dapat digunakan secara optimal oleh karyawan. Yang ketiga dari sistem, seluruh interaksi ini berada dalam lingkup sistem reservasi ruang rapat perusahaan yang berfungsi sebagai platform untuk mendukung proses reservasi dan pengelolaan ruang rapat. Sistem ini dirancang agar karyawan dan administrator dapat bekerja secara efisien dalam mengatur penggunaan ruang rapat sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kelas. Pada sistem ini, kelas karyawan bertanggung jawab untuk menangani informasi terkait pengguna yang memesan ruang rapat. Setiap karyawan memiliki atribut seperti ID karyawan yang merupakan identitas unik, nama sebagai identitas personal, dan divisi untuk mengelompokkan mereka ke dalam departemen tertentu. Karyawan juga memiliki kemampuan untuk membuat reservasi atau membatalkan reservasi yang diimplementasikan melalui metode buat reservasi dan batal reservasi. Di sisi lain, kelas ruang mempresentasikan ruang rapat yang tersedia di perusahaan. Setiap ruang memiliki atribut seperti ID ruang untuk identitas unik, kapasitas untuk menunjukkan jumlah maksimal orang yang dapat ditampung, serta status untuk menunjukkan apakah ruang tersebut sedang tersedia atau tidak. Kelas ini dilengkapi dengan metode cek status untuk memeriksa ketersediaan ruang dan update status untuk memperbarui status ruang rapat. Misalnya setelah ruang tersebut dipesan atau kembali tersedia. Selanjutnya, kelas reservasi bertindak sebagai penghubung antar karyawan dan ruang rapat. Reservasi ini mencatat detail penting seperti ID reservasi, tanggal, waktu, dan status dari reservasi. Metode yang tersedia dalam kelas ini meliputi buat reservasi untuk menambahkan reservasi baru, batal reservasi untuk membatalkan reservasi, dan update status untuk memperbarui status reservasi. Misalnya menjadi batal jika karyawan membatalkan pesanan. Hubungan antar kelas dalam diagram ini bersifat logis dan saling mendukung. Karyawan dapat membuat atau membatalkan reservasi yang kemudian akan terkait dengan ruang yang mereka pesan. Di sisi lain, reservasi menghubungkan data dari kedua entitas tersebut sehingga sistem dapat berjalan dengan terorganisir. Hal ini memastikan bahwa setiap reservasi hanya berlaku untuk ruang yang tersedia dan data karyawan yang membuat reservasi tercatat dengan jelas. Selanjutnya ada activity. Diagram aktivitas tersebut menjelaskan proses pengelolaan reservasi yang melibatkan beberapa langkah utama. Proses dimulai ketika seorang karyawan memasukkan data reservasi ke dalam sistem. Data ini kemudian diproses oleh sistem untuk memeriksa ketersediaan. Setelah pemeriksaan ketersediaan dilakukan, sistem mengambil keputusan berdasarkan hasilnya. Jika tersedia, proses dilanjutkan dengan menyimpan data reservasi ke dalam sistem. Namun jika tidak tersedia, alur proses kembali ke tahap awal memungkinkan karyawan untuk memperbarui data atau masukkan konfirmasi. Apabila data reservasi berhasil disimpan, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pihak terkait. Notifikasi ini bertujuan untuk memberikan konfirmasi bahwa reservasi telah berhasil dilakukan. Setelah notifikasi terkirim, proses berakhir, menandakan bahwa seluruh alur reservasi telah selesai dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, sequence. Yang pertama itu, ia input reservasi oleh karyawan. Proses dimulai ketika karyawan memasukkan data reservasi melalui sistem. Data ini mencakup informasi seperti tanggal, waktu, dan ruang rapat yang ingin dipesan. Permintaan ini dikirimkan ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua itu ada cek ketersediaan di database. Setelah menerima input dari karyawan, sistem secara otomatis mengirimkan permintaan ke database untuk memeriksa ketersediaan ruang rapat berdasarkan informasi yang diberikan. Langkah ini memastikan bahwa ruang yang diinginkan belum dipesan oleh pengguna lain pada waktu yang sama. Yang ketiga, status ketersediaan. Database kemudian mengembalikan status ketersediaan ruang rapat pada sistem. Jika ruang rapat tersedia, proses dapat dilanjutkan. Jika tidak, sistem dapat memberikan pemberitahuan kepada karyawan bahwa ruang tersebut tidak tersedia. Yang keempat, ada permintaan persetujuan ke administrator. Setelah ruang dinyatakan tersedia, sistem mengirimkan permintaan persetujuan kepada administrator. Administrator bertanggung jawab untuk memvalidasi permintaan reservasi, misalnya dengan memastikan ruang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kelima, konfirmasi persetujuan dari administrator. Administrator memberikan keputusan apakah reservasi disetujui atau ditolak
ditolak. Informasi ini kemudian dikirim kembali ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Jika disetujui, proses akan berlanjut ke tahap penyimpanan data. Yang keenam, simpan reservasi ke database. Setelah persetujuan diterima, sistem menyimpan informasi reservasi yang lengkap ke dalam database. Data ini mencakup detail secara identitas karyawan, tanggal, waktu, ruang yang dipesan, dan status reservasi. Yang ketujuh, notifikasi hasil ke karyawan. Sebagai langkah terakhir, sistem ini memberikan notifikasi kepada karyawan mengenai hasil proses reservasi. Jika reservasi berhasil, karyawan akan menerima konfirmasi. Jika ditolak, karyawan akan diberitahu alasannya. Selanjutnya, dari simulasi kasus tersebut, buat 3 contoh rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Yang pertama itu ada halaman login. Jadi di sini login untuk reservasi ruang rapat. Jadi tujuan utama dari halaman login ini, yang pertama itu menjadi gerbang utama untuk mengakses sistem reservasi ruang rapat. Yang kedua itu memastikan keamanan sistem dengan verifikasi identitas pengguna. Yang ketiga membatasi akses hanya untuk karyawan yang terotorisasi. Yang keempat mencatat aktivitas pengguna yang masuk ke dalam sistem. Untuk tujuan spesifik dari halaman login itu, yang pertama itu ada keamanan, melindungi data reservasi ruang rapat, mencegah akses tidak sah ke sistem, memastikan privasi informasi perusahaan, dan juga tracking penggunaan sistem. Yang kedua itu ada personalisasi, mengidentifikasi pengguna untuk personalisasi tampilan, menyimpan preferensi pengguna, memungkinkan histori reservasi personal, dan juga membedakan hak akses berdasarkan level pengguna. Yang ketiga itu ada audit trail, mencatat waktu login pengguna, merekam aktivitas dalam sistem, membantu dalam investigasi jika terjadi masalah, dan juga memantau penggunaan sistem. Selanjutnya yaitu ada dashboard reservasi. Jadi tujuan utama dari dashboard reservasi itu memberikan gambaran menyeluruh tentang ketersediaan ruang rapat. Terus juga memudahkan proses pencarian dan pemesanan ruangan, menampilkan informasi real time tentang status ruangan, dan juga mengoptimalkan penggunaan ruang rapat. Untuk tujuan spesifiknya, yang pertama itu efisiensi operasional. Itu mempersingkat waktu pencarian ruangan, mengurangi konflik jadwal, optimalisasi penggunaan ruang, dan juga memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua itu transparansi informasi, yaitu menampilkan status ruangan secara real time, memberikan informasi lengkap tentang fasilitas, terus menunjukkan kapasitas dan ketersediaan, dan juga memudahkan perencanaan meeting. Yang ketiga itu ada manajemen ruangan, yaitu monitoring penggunaan ruangan, identifikasi ruangan yang sering atau jarang digunakan, dan juga perencanaan maintenance. Yang terakhir, analisis kebutuhan ruang rapat. Yang selanjutnya yaitu ada form pembuatan reservasi. Nah, berikut untuk tujuan utamanya itu, yang pertama itu memfasilitasi proses pembuatan reservasi ruang rapat, mengumpulkan informasi yang diperlukan secara terstruktur, memastikan akurasi data reservasi, dan juga mengoptimalkan proses bookingan ruangan. Untuk tujuan spesifiknya, yang pertama itu manajemen reservasi, yaitu pencatatan detail reservasi yang akurat, pengaturan jadwal yang efisien, pengolahan konflik jadwal, dan juga dokumentasi penggunaan ruangan. Yang kedua itu perencanaan meeting, yaitu memastikan kesesuaian ruangan dengan kebutuhan, mengatur waktu meeting dengan tepat, memfasilitasi persiapan meeting, dan juga mengoptimalkan penggunaan waktu. Yang ketiga itu ada koordinasi tim, yaitu memudahkan komunikasi antar peserta, menghindari double booking, memastikan ketersediaan ruangan, dan juga mengatur keperluan tambahan. Selanjutnya, dari simulasi kasus tersebut, sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Jadi yang pertama itu ada rencana pengujian, yang pertama itu fungsional, itu uji proses reservasi, input data karyawan, ruang, waktu, dan verifikasi ketersediaan ruang, dan juga pastikan fitur notifikasi berjalan, dan administrator dapat menyetujui atau menolak reservasi. Yang kedua itu ada performa, yaitu tes sistem dengan banyak penggunaan secara bersamaan. Selanjutnya, uji waktu respon pada setiap permintaan reservasi. Yang ketiga itu keamanan, yaitu verifikasi autentikasi pengguna, karyawan atau administrator, dan juga uji perlindungan data selama penyimpanan dan transmisi. Yang keempat, ada antarmuka. Pastikan sistem dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat dan juga tinjau notifikasi dan pesan kesalahan agar jelas dan informatif.
Yang kedua itu ada rencana pemeliharaan. Yang pertama korektif, yaitu perbaikan bug berdasarkan laporan pengguna. Selanjutnya update untuk mengatasi kesalahan yang muncul setelah diimplementasi. Yang kedua itu ada adaptif, yaitu tambahkan fitur baru seperti integrasi dengan kalender. Lanjut, sesuaikan kapasitas sistem jika ada penambahan pengguna. Yang ketiga itu ada preventif, yaitu backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi dan juga lakukan tes keamanan dan performa sistem secara rutin. Yang keempat itu ada perfektif, yaitu tingkatkan antarmuka agar lebih user-friendly, optimalkan kinerja sistem untuk mengurangi waktu respon, dan juga sediakan laporan penggunaan ruang bagi administrator. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.